Tes. Oke, video sudah dimulai. Barusan saya selesai, baru saja saya sudah membuat video rekaman amatir pertama yang berjudul Abaikan Saja. Nah, setelah saya mendengarkan rekaman dari rekaman pertama, itu setelah saya dengarkan pelafalan saya pelafalan kata atau kata-kata yang saya ucapkan, kata demi kata yang saya ucapkan itu terlalu cepat. Sehingga pendengar ketika saya mendengarkan itu terkesan atau terdengar tidak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saat ini yang saya temukan, temukan lagi, yang saya tangkap, yang saya selesai analisis itu pelafalan kadang tidak jelas. Entah kenapa ya, ketika saya melafalkan sesuatu, seringkali itu terlalu cepat sehingga membuat pendengar atau audiens sulit untuk memahami apa yang saya maksud. Tidak hanya di video, seringkali di kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Hingga ketika lagi berbicara dengan orang lain, si orang lain tersebut seringkali meminta untuk mengulangi apa yang sudah dikatakan. Jadi di video ini saya akan berusaha untuk berubah kecepatan berbicara saya. Entah apakah ini akan terdengar aneh karena terlalu pelan atau pas. Saya kurang tahu. Oh iya, jika ada masukan tentang cara pelafalan atau tips atau trik tentang bicara atau apapun itu, langsung aja ketik di kolom komentar. Oke, di video ini saya entah kenapa tiba-tiba saya kepikiran siapa sih penemu dari kardus atau penemu kardus. Nah, oke, lanjut. Ternyata di sini ada dua versi. Yang pertama, what? Oke, ini secara singkat ya. Ini merupakan penjelasan secara singkat. Penemu kardus adalah Robert Gair, 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 atau apalah itu, pengusaha percetakan asal Skotlandia yang tinggal di Amerika Serikat. Oke, Gair, anggaplah Pak Gair, menemukan teknik membuat kardus lipat pada tahun 1890. Namun, sebelum kardus ditemukan oleh Pak Gair, ada beberapa penemuan lain yang berkaitan dengan kardus, yaitu pada tahun 1856, jaraknya lumayan, tak lumayan apa enggak, jaraknya sekitar 34 tahun. Pada tahun 1859, Edward
Allen, dan Edward Tilly. Kok sama-sama Edward? Kok sama-sama Edward? Apakah beliau merupakan saudara atau satu marga? Menemukan material berlapis bergelombang yang digunakan untuk lapisan topi. Mas, topi? Apa hubungannya? Oke, mari kita cek. Mana ya cara cek? Bagaimana cara cek? Oh, bisa nggak? Sawang box. Oh, oke. Waduh, kenapa di page yang sama? Saya maunya ketika diklik membuka tabs yang lain. Oke, masih penting. Hmm, oke, ini adalah website dari Sawang Box. Apa itu Sawang Box? Hmm, apa ini Sawang Box? Bisa nggak kita lihat apa itu Sawang Box? Coba buka Instagram untuk mengecek apa itu Sawang Box. Instagram Sawang Box. Mari kita cek apa itu Sawang Box. Apakah ia jualan kardus? TX, custom box, kardus karton, offset printing, paper bag, trusted online packaging service. Oh, Sawang Box adalah platform jualan custom, kardus custom. Oh, bisa di custom gitu ya. Biasanya ini gunakan untuk merch atau apa gitu. Cocok nih, untuk cocok nih. Aduh, entahlah yang barusan itu kecepatan atau tidak cocok nih. Jika digunakan untuk parcel atau hadiah atau packaging dari produk yang kamu jual, apa ini? Ternyata harus sign in bro. Oke, yang penting sudah tahu Longbox itu apa. Oke, kita lanjut baca artikel yang ditulis oleh Longbox. Sejarah kardus dari penemuan tak sengaja hingga material pengemas utama. Hmm, apa ini? Jangan-jangan artikel yang mereka buat hanya tentang kardus. Oke, oke lah, kita lanjut. Bentar, sebelum kita lanjut baca, saya mau searching sama Chess. Laptop saya dulu. Oke, lanjut. Kardus, material yang selalu hadir di dunia lukis, ternyata memiliki sejarah panjang dari penemuan tak disengaja hingga menjadi bahan penting dalam industri kemasan. Yuk, kita telusuri perjalanan kardus dari awal. Emang apakah setiap, apakah kebanyakan, apakah banyak benda-benda sekarang yang ada sekarang di pada awalnya ditemukan karena ketidaksengajaan? Apakah kalau itu semua sih menarik? Oke, tahun pertama itu 1859. Munculnya kardus bergelombang pertama kali. Oke, ketika Edward bersaudara menemukan material berlapis bergelombang. Awalnya tujuan utama material ini bukan untuk kemasan, melainkan sebagai lapisan topi. Siapa sangka, lapisan bergelombang ini
kelak menjadi dasar kardus yang kuat. Kemudian 1871 Albert dan kardus bergelombang sebagai kemasan. Oh, apakah pelopor dari kardus bergelombang? Apakah pelopor penggunaan kardus bergelombang sebagai kemasan adalah Albert? Bang Albert. Tapi di sini Robert. Oh, beda orang. Mulai menggunakan kardus bergelombang sebagai pelindung botol kaca. Jones menyadari kekuatan struktur bergelombang ini cocok untuk melindungi barang rapuh. Kemudian pada 1874, Oliver Long atau Lung atau apapun itu menambahkan lapisan datar di kedua sisi kardus bergelombang, menciptakan kardus berlapis corrugated cardboard seperti yang kita kenal sekarang. Oh, jadi gini, bentar. Drawing, bisa nggak ya? Nah, bukan. Eh, solid draw. Jadi gini nih, caranya. Eh, pada awalnya nih, solid draw mana nih? Oh ini, oke. Jadi gini, bentar. Menambah, oke. Menyadari kekuatan struktur gelombang ini cocok untuk melindungi barang rapuh. Kemudian, pada Oliver Long pada tahun sekian, Oliver Long menemukan lapisan datar. Pada awalnya, kan ada pada awalnya sini. Kemudian, si Oliver Long ini menambahkan lapisan datar di kedua sisi, sehingga struktur kardus itu menjadi seperti ini. Kemudian, seperti ini. Ya, seperti yang kedua, dan menambahkan lapisan datar di kedua sisi kardus bergelombang. Ciptakan kardus berlapis. Begini, coba jika teman-teman ingin membuktikan, bisa kali ambil kardus. Nah itu di toko atau kalau nggak ada di rumah, mungkin bisa beli apa gitu, kardus, lalu ambil kardusnya, lalu buat teman-teman sobek, lalu kemungkinan teman-teman akan menemukan struktur penyusun pada kardus yang bentukannya seperti ini. Oke, lanjut. Jadi ini si Oliver Long yang membuat kardus seperti ini. Kemudian si Robert Gayet. Nah, lanjut ke Robert Gayet. Ada Pak Robert. Pak Robert, pengusaha percetakan asal Skotlandia yang tinggal di AS, menemukan teknik membuat kardus lipat saat mesin pemotongnya salah mengiris kertas, sehingga tercipta lipatan simetris. Kita cek dulu, khawatir videonya record. Oke, ternyata ke record. Sudah 14 menit ternyata. Oke, lanjut. Salah pemotong salah mengiris kertas hingga tercipta lipatan simetris. Lipatan simetris, apa itu lipatan simetris? Mari kita cek. Apa itu lipatan simetris? Jika teman-teman dengar ketikan keyboard yang agak mengganggu itu karena saya menggunakan mechanical keyboard. Jadi suaranya ketok-ketok. Lipatan simetris, symmetrical fold.
dikatakan lipatan dengan kedudukan sumbu lipatan dekat apalah itu. Intinya bergelombang. Lipatan yang bergelombang. Kemudian mana dah? Oh ya, Gair, Pak Gair, Pak Robert menyadari potensi ini dan menciptakan konsep kardus lipat yang praktis untuk produk seperti makanan dan barang kecil. Mana nih maksudnya? Pembuatan kardus lipat saat ini. Menggaris kertas hingga sekarang, produksi komersial kardus bergelombang. AS mulai memproduksi kardus bergelombang secara komersial. Ini menandai dimulainya era kardus sebagai bahan pengemasan massal. Produksi kardus pun semakin booming. Apa itu booming? Mari kita cek apa itu arti dari booming. Apakah itu temannya bumi? Haha. Apa itu booming? Ngapain saya copy? Nyari, nyari. Oh, peningkatan drastis dalam wilayah investasi properti. Oke lah, ya, saya teman-teman pada tahu apa itu booming. Dan kardus berkembang menjadi kemasan standar di berbagai industri sekarang. Saat ini, kardus digunakan dalam berbagai proyek kreatif dan didaur ulang untuk mendukung keberlanjutan seperti untuk furnitur, dekorasi, dan seni. Inovasi terus berkembang, membuat kardus semakin relevan di era yang mengutamakan pengurangan limbah. Ini daftar sumbernya, jika teman-teman mau ngecek. Iya ya, sepertinya website ini hanya membahas tentang perkardusan. Kan sawang box, asli. Eh, sawang box itu apakah sama dengan sawang? Waduh. Oh, mari kita coba cek dari Wikipedia. Kita tutup dari, oke. Waduh, bahasa Inggris nih. Sulit nih buat. Oke, ternyata bisa ada kita terjemahan bersama. Oke, lanjut. Ini adalah tadi kan versi dari Sawang Box. Nah, Sawang Box itu, for your information, ya, adalah e-commerce atau tempat orang jualan box custom. Jika teman-teman punya produk dan membutuhkan box yang custom agar bisa sesuai dengan produk teman-teman atau apalah itu, mungkin coba hubungin Sawang Box. Oke, lanjut. Ini merupakan pembahasan kotak kardus versi Wikipedia. Untuk sepertinya untuk aslinya teks berbahasa Inggris karena di Wikipedia sudah support translate. Jadi ada saya gunakan. Apa sih? Oke, lanjut. Kotak kardus adalah kotak yang dibuat secara industri, terutama digunakan untuk mengemas barang dan bahan. Spesialis dalam industri jarang menggunakan istilah kardus karena tidak menggunakan bahan tertentu. Istilah kardus dapat merujuk pada berbagai bahan seperti kertas tebal, termasuk stok kartu, papan serat bergelombang,
ini? Nah, nggak ngerti apa ini maksudnya. Kertas karton, kotak kardus dapat dengan mudah didaur ulang. Ah, ya itulah. Sobat Gair. Oke, ya itu. Ini merupakan macam-macam. Oh, ngantuk. Macam-macam jenis kotak kardus. Ada yang kotak apa ini? Kotak makanan, minuman, susu. Dalam bisnis dan industri, produsen material, produsen wadah, mencoba menggunakan terminologi yang lebih spesifik. Penggunaannya masih belum lengkap dan seragam. Istilah kardus sering dihindari karena tidak mendefinisikan material tertentu. Bagian luas bahan kemasan berbasis kertas. Apa ini? Gimana ini pasalnya? Kok jadi bingung? Pembagian kertas adalah bahan tipis yang terutama digunakan untuk mencetak atau mengemas. Kertas diproduksi dengan cara menekan serat lembab. Biasanya, bubur selulosa yang berasal dari kayu, kain perca, atau rumput dan mengeringkannya menjadi lembaran yang fleksibel. Karton terkadang dikenal sebagai kardus, umumnya lebih tebal, biasanya lebih dari 0,25 mm atau 10 poin daripada kertas. Menurut standar ISO, ISO kan dong, itu apa itu ISO, International Standard apa itu apalah, apa itu ISO, International Organization for Standardization, yang merupakan badan non-pemerintah yang menetapkan standar internasional. Paling ngatur nih, ya, ISO. ISO. Next kita bakal bahas ISO ya. Kita tampung dulu. Ini bahas tentang ISO. Pengatur standar internasional. Kalau di Indonesia SNI, Standar Nasional Indonesia. Tapi ini ISO. Ini untuk mengatur seluruh alam, seluruh ya itulah. Tapi ada pengecualian, karton dapat Pak satu atau beberapa. Kapan? Ya bacalah sendiri. Apa ini kok banyak. Sejarah ini sejarah Pak Robert. Kelahiran Skotlandia menemukan kotak karton atau karton prapotong. Potongan datar yang diproduksi dalam jumlah besar dan dibuat menjadi kotak. Penemuan Pak Robert terjadi sebagai akibat dari satu kecelakaan. Ia adalah seorang pencetak dan pembuat kantong kertas di Brooklyn. Suatu hari, ketika ia sedang mencetak pesanan kantong kantong menggaris logam yang biasanya digunakan untuk sifat kantong bergeser pada posisinya dan memotongnya. Yaitu, Pak Robert menemukan bahwa dengan memotong dan melipat dalam satu operasi, ia dapat membuat kotak karton prafabrikasi. Apa ini maksudnya?
Oh, oke. Kemudian dirakit, ya berhubungan dengan rakit. Menemukan ide ini pada karton bergelombang merupakan pengembangan yang mudah ketika bahan tersedia di karton. Oke, kotak kardus dikembangkan di Prancis sekitar tahun 8 oleh Maurice dan selama lebih dari 1 abad, pembuatan kotak kardus menjadi industri utama di wilayah itu. Kellogg Company. Kertas bergelombang juga disebut lipid. Hah? Digunakan sebagai pelapis untuk topi, cat, lipid, tetapi karton bergelombang tidak dipatenkan dan digunakan sebagai bahan pembuatan hingga paten tersebut dikeluarkan untuk Albert Jones. Jadi, Jones menggunakan karton bergelombang untuk membungkus botol. Oke, yang sudah diceritakan tadi. Tapi ini sangat versi lebih detailnya, versi lebih detailnya. Ini pertama untuk memproduksi karton bergelombang dalam jumlah besar dibuat pada tahun Oke, pada tahun yang sama, Oliver Dong menyempurnakan desain dengan menciptakan karton bergelombang dengan lembaran pelapis kedua sisinya seperti yang saya coba gambar. Ini adalah kotak karton bergelombang pertama kali diproduksi di AS pada pada tahun 900-an. Peti dan kotak kayu digantikan dengan oh, jadi sebelum adanya karton, untuk membungkus benda-benda seringkali menggunakan peti atau kotak kayu dengan karton bergelombang dan karton digunakan dalam perdagangan kertas. Wow, lumayan sangat-sangat membantu ya. Dari awalnya pakai peti atau kotak kayu yang dimana itu susah, apa ini? Ya, buat kerajinan atau hiburan, dan dengan ya merupakan beberapa berikut merupakan beberapa fungsi seputar fungsi dari kardus. Bisa dibuat kerajinan dan hiburan, perumahan dan perabotan, peredam dengan ya peredam dan sebagainya. Ini merupakan referensi. Oke, sudah kan penjelasan kardus, kotak kardus berdasarkan Wikipedia. Mari kita lihat sudah berapa. Oh, hampir setengah jam. Oke, oke, sebenarnya saja pembahasan seputar kardus agak random. Tapi jika ada masukan ya seputar teknik-teknik pelafalan atau teknik-teknik cara teknik-teknik baca, langsung saja ketik di kolom komentar. Oh ya, emang untuk suaranya masih seperti ini karena memakai headset, mic headset, jadi mungkin agak mungkin bakal sering terdengar suara-suara noisy atau kresek-kresek. Jadi ya, aduh tikus, aduh tikus di rumah barulah.
Oke, itu saja untuk video ini. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya masih belum tahu bakal bahas apa. Mungkin ya, ya gitulah. Oke, terima kasih.